Oke, salam berdesa, sahabat berdesa dimanapun Anda berada. Hari ini adalah hari istimewa bagi saya, berada di samping sahabat saya, teman saya, saudara saya, Kepala Desa Wati Ginanda. Hari ini kita akan ngobrol, ya, ingin mendapatkan informasi terkait dengan Desa Wati Ginanda. Pak Kades, kapan Anda terpilih sebagai kepala desa dan bagaimana proses pada saat pemilihan kepala desa saat itu? Sebelum saya jawab apa yang disampaikan atau yang ditanyakan, mungkin terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya telah berkenalan dengan Lembaga Strategi Nasional. Jadi saya terpilih pertama di Desa Wati Ginanda sebagai kepala desa, yaitu di tahun 2012. Tahun 2012 itu adalah pemilihan kepala desa pertama untuk Desa Wati Ginanda, karena dimekarkan dari Desa Bangun itu tahun 2011. Dalam proses pemilihan Rapat lagi. itu memang ada dua calon dan saya alhamdulillah terpilih sebagai kepala desa pertama. Oke. Jadi memang agak sulit kita membangun suatu desa yang merupakan desa baru. Dari segi infrastruktur, kemudian sumber daya manusia yang ada di pemerintahan sangat terbatas. Jadi dalam proses kami awalnya di tahun 2012 itu yang kami lihat adalah persoalan air. Sehingga alhamdulillah di 2012 akhir persoalan air itu bisa terselesaikan. Dalam waktu 1 tahun. 1 tahun. Jadi program pertama menyelesaikan persoalan air. Oke. Terus? Kemudian karena persoalan apa yang kami sampaikan tadi bahwa dari segi sumber daya manusia itu sangat terbatas. Ya mau tidak mau bagaimana kita bisa berbuat membenahi semuanya. Kemudian kami berpikir apa yang bisa menjadi akan menjadi ikon daripada Desa Wati Ginanda. Oh, itu mulai dipikirkan tahun 2012. Jadi sahabat berdesa 2012 Pak Kades telah menyelesaikan satu program yang sangat istimewa untuk saya, menyelesaikan persoalan kebutuhan masyarakat, yaitu air minum, ya. Air bersih. Oke, lanjut. Oke. Kemudian kami berpikir dengan pada saat itu 2012 masuk 2013 ini persoalan anggaran yang agak sulit. Oke. Persoalan anggaran inilah yang menjadi persoalan, walaupun kami sudah melihat bahwa potensi daripada mata air yang ada di pinggir laut ini akan bisa kita angkat menjadi ikonnya Desa Wati Ginanda. Oke. Tetapi syukur alhamdulillah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, kemudian dilanjutkan dengan PP Nomor 43 dan kemudian dirubah dengan 47. Ini memberikan semangat baru dan gairah bagi kami untuk dapat membangun desa. Karena persoalan anggaran ini kami lihat dengan Undang-Undang Nomor 6 dan peraturan pemerintah. Ini desa itu diberikan anggaran yang bisa dikelola oleh desa. Jadi awalnya kami melihat bagaimana caranya potensi mata air ini bisa terjaga atau bisa kita angkat sebagai salah satu ikon. Ini di daerah sini awalnya itu menjadi tempat pembuangan sampah. Oke, jadi Mas Irwan bisa ngesot ke sana. Itu dulu menurut Pak Kades, ya, itu adalah pikiran tempat pembuangan sampah. Oke, ya, itu. Lanjut, Pak Kades memulai masuk perencanaan di APBD ini tahun berapa? Sehingga di APBD tahun 2016 yang perlu kami selesaikan itu bagaimana caranya tempat pembuangan sampah ini bisa menjadi salah satu tempat yang dia akan bersih dari sampah. Sehingga kami membangun talur, tetapi memang perencanaan untuk pembangunan kolam ini kami sudah rencanakan. Sehingga di 2017 itu kami lanjut dengan pembuatan kolam. Pembuatan kolam itu diawali tahun 2017. Ya. Kemudian dengan persoalan yang paling besar di desa ini adalah persoalan sumber daya manusia.
Sehingga ini memang butuh ekstra kerja keras. Bagaimana kita bisa melahirkan di pemerintahan itu orang-orang yang mampu bekerja, terutama di bagian administrasi. Jadi tantangan yang sesungguhnya terjadi justru di internal ya. Internal tadi pemerintah desa. Oke. Apa langkah terobosan diambil oleh Pak Kades berkaitan dengan SDM di internal perangkat desa? Sehingga di tahun 2017 itu mau tidak mau kami harus merekrut generasi muda yang memang sudah sarjana, yang sudah bisa IT untuk masuk di perangkat desa. Itu menyelesaikan salah satu kekurangan di pemerintahan desa. Dan alhamdulillah itu bisa berjalan. Oke, jadi kepala desa sadar bahwa kepemimpinan itu juga didukung oleh perangkat desa yang punya kualitas. Dan saat itu kepala desa memutuskan untuk merekrut anak-anak muda yang punya kemampuan sarjana lah ya katakan. Oke, terus kemudian dalam membangun ini kami berusaha melakukan pertemuan atau diskusi di tingkat internal di pemerintahan desa dan BPD, bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat. Memang tantangannya agak luar biasa. Dalam kebijakan itu sudah secara otomatis ada yang mendukung dan ada yang tidak. Disinilah bagaimana kita bisa khususnya bagi yang tidak mendukung, apa yang mereka sampaikan itu kita bisa akomodir di dalam perencanaan pembangunan desa. Termasuk bagaimana kita bahasa-bahasa yang miring itu kita bisa tanggapi dengan kepala dingin. Ini menarik. Karena memang tanpa kita tanggapi dengan kepala dingin, maka ini akan jadi persoalan juga. Oke, kita break dulu. Kita nanti duduk di situ. Gak usah di off dulu, sahabat berdesa. Nanti kita akan ngobrol ya, view-nya ke belakang ya. Jadi kita akan lihat di sini. Saya akan mengajukan pertanyaan. Nanti Mas Firman berdiri aja ya, lihatnya. Kita duduk di sini sampai di belakang. Ya. Nah, Pak Kades, ketika di proses internal, kemudian coba melakukan penataan, penguatan kelembagaan di perangkat, lalu kemudian di eksternal masyarakat mencoba diakomodir gagasan-gagasan dan pikirannya. Lalu pertanyaan penting saya adalah bagaimana ide untuk meneruskan pembangunan kolam yang ada di belakang kita saat itu? Pada saat itu memang karena memang kondisi alam di sini juga keras, maka kami memberikan keyakinan ke masyarakat bahwa mari kita akan bekerja sama, karena dengan kebersamaan maka apa tantangan yang ada itu bisa memang ini kami sangat merasa bersyukur bahwa untuk di Desa Batu Cinanda pemerintah desa itu sangat didukung oleh BPD. Sehingga apa yang menjadi persoalan di eksternal atau di masyarakat itu bisa kita selesaikan. Masyarakat sadar, terlebih setelah kolam ini jadi di tahun 2020. Jadi proses pembangunan tahun 2000 mulai direncanakan 2012. Mulai eksekusi ketika menerima dana desa di tahun 2017. Lalu kemudian selesai di tahun 2020 kolam itu sudah bisa digunakan. Tahun 2020 kolam itu digunakan. Anda bayangkan ada roadmap yang jelas. Yang pertama gagasannya itu direncanakan tahun 2012. Karena dana desa terbatas, dieksekusi setelah adanya dana desa. 2017 mulai dieksekusi dan selesai pembangunan kolam itu di 2020. Bagaimana respon masyarakat saat itu? Jadi setelah kolam ini bisa digunakan itu responnya sangat bagus. Karena pada awal kami buka itu pengunjung yang datang itu agak bagus, lumayan luar biasa. Sehingga memang pada saat itu putaran ekonomi masyarakat yang di sekitar ini bisa menjual, dan disitulah responnya masyarakat, kalau begini kita akan tetap lanjutkan. Nah, ini menarik. Ini saya sebut dengan tadi membangun desa itu membangun ekosistem. Jadi idenya beliau awal membangun kolam itu ya bukan hanya bicara kegagahan soal adanya kolam, tetapi kehadiran kolam ini mampu mendorong menjadi daya ungkit ya potensi ekonomi yang sekitar masyarakat. Terus lanjut Pak Ketua, yang saya ingin tanyakan juga adalah
respon masyarakat terhadap keberadaan kolam ini kan akhirnya positif, yang awalnya melakukan penentangan. Nah, saya melihat kan ada penambahan lagi infrastruktur ini. Ya, itu direncanakan tahun berapa? Kalau untuk infrastruktur yang ada ini memang perencanaannya itu sejak 2016. 2016. Oke. 2016 itu kami sudah rencanakan dan mencoba membuat gambar sederhana tentang infrastruktur yang ada. Oke. Hanya karena memang keterbatasan anggaran, ya kita akan lakukan secara bertahap. Prinsipnya multi year. Beliau cerdas menurut saya karena tadi beliau sudah menemukan fokus dan lokusnya. Jadi ini tidak dibangun secara mangkrak lalu kemudian dia bikin continue, bertahap multi year kalau istilah dalam manajemen anggarannya. Yang kedua, ini kan sebentar lagi masa jabatan itu kan masih sampai 2024, kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahun 2 tahun maksimal ya. Nah, pertanyaan saya, apa yang akan dilakukan di tahun 2022 besok? Ide-ide gilanya yang telah kami lakukan, ya mudah-mudahan dengan dana desa 2020 ini tetap akan berlanjut pembangunan infrastruktur, tetapi tidak terlepas dengan bagaimana lahirnya perekonomian di sini. Oke. Dengan pengadaan lapak-lapak untuk tempat penjualan UMKM. Oke. Kemudian kami juga berusaha karena kami sadar bahwa kalau dengan dana desa sesuai dengan visi misi kami bahwa 2023 Desa Wati Ginanda itu menjadi desa wisata, itu tidak akan mungkin terwujud. Sehingga langkah-langkah yang telah kami ambil, kami telah berkoordinasi dengan baik pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi. Oke. Insya Allah bahwa dengan bantuan dari pemerintah kabupaten dan provinsi di 2022, maka infrastruktur dan sesuai dengan visi misi kami 2023 itu akan menjadi desa wisata, insya Allah akan terwujud. Oke, jadi beliau punya targetan di 2023 desa ini SK-nya adalah ada penetapan sebagai desa wisata. Oke, terus apalagi yang dalam waktu dekat agenda-agenda yang perlu dirancang atau sudah ada ide nggak 2000 tahun depan? Aktivitas apa yang akan dirancang di desa ini? Jadi berkaitan dengan menuju desa wisata tadi, beberapa hari yang lalu telah kami lakukan event. Oke, event yang ini merupakan event pertama dan sebagai pengenalan. Oke. Yaitu event